Baik, Ibu Saudara, shalom semuanya. Shalom. Luar biasa. Baik, Ibu Saudara. Sekarang tugas saudara dan saya tunjuk kiri kanan, kamu diberkati. Ayo sama-sama. Kita semua diberkati. Amin. Amin. Baik, Ibu Saudara Tuhan. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bagi bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, mari kita katakan doa. Oke? Yuk, mari sama-sama. Dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan tepuk tangan. Silakan kembali Bapak semuanya. Haleluya. Silakan dulu kembali Bapak semuanya. Tuhan berkati. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Kita mau menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Merindukan Tuhan hadirat Tuhan pagi hari ini. Kami akhirnya percaya Tuhan ketika Engkau bertata ujian kami Tuhan. Perkara-perkara besar akan terjadi Tuhan. Perkara mujizat yang terbesar pun akan terjadi atas kehidupan kami. Semakin bertumbuh dan semakin berbuah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selamanya. Tak hanya dalam nama puji dan kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila Roh-Mu yang hidup Tuhan memenuhi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu. Sekali lagi mari katakan sama-sama. Roh-Mu yang hidup
di mesbahmu, ku menyembah di altarmu, ku menyembah. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah. Ku bawa segenap hatiku, ku bawa hidupku Tuhan, menyembahmu. Tinggikan namamu, agungkan namamu, muliakan namamu, Yesus Tuhan. Hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak disembah. Dan kami datang di bawah hadapan-Mu Tuhan. Ku bawa segenap hidupku, ku bawa segenap jiwaku dan hatiku, menyembah-Mu Tuhan. Bertata atas kami umat-Mu di tempat ini. Ku bawa segenap hidupku, ini rinduku Tuhan, ini hatiku Tuhan, menyembah-Mu Tuhan. Tinggikan namamu, ya setiap lutut akan tunduk, semua lidah akan mengaku Tuhan. Kami akan menyanyikan Tuhan. Mereka yang pulihkan, mereka yang terbeban, mereka yang bebaskan, mereka yang buta akan melihat, mereka yang tuli akan mendengar, mereka yang bisa berbicara, mereka yang lumpuh akan berjalan. Bagi hormat kepada namamu, Tuhan, di dalam nama Yesus. Hanya nama yang layak terpuji dan tertinggikan. Hanya nama yang layak tertinggikan. Bersama Tuhan atas umat-Mu, berbahagia atas umat Tuhan. Kami akan menaikkan mujizat, kami akan mengaklamasi, mengumandangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bila bagian Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amen. Kami sujud menyembah-Mu Yesus Tuhan. Kami sujud mau menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih dan ku bawa hati dan segenap jiwaku. Hanya di altar-Mu Tuhan kutemukan kasih dan anugerah-Mu, damai sejahtera dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ku sujud menyembah-Mu
jiwaku hanya di altarmu ku temukan kasih anugerahmu Tuhan. Hanya di altarmu ku temukan kasih anugerahmu besar. Hanya di altarmu ku temukan kasih anugerahmu besar. Segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan Tuhan hanya bagi Raja di atas segala raja. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah di nama Tuhan. Haleluya. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu, dan diberkatilah kamu yang datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tabiskan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berada di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus, karena di hari-hari seperti ini ya, anak-anak Tuhan banyak yang sakit, bahkan hamba-hamba Tuhan ya. Kemarin saya dapat kabar lagi, ketua dari sektor kita yaitu Jakarta Utara, gembala sidangnya, bahkan seluruh keluarganya kena ya. Saya sangat sedih mendengarnya, dan langsung Tuhan suruh saya telepon, dan langsung Tuhan suruh saya beritahukan apa yang harus segera dikerjakannya. Dan saya percaya Tuhan pasti tolong anak-anaknya, hamba-hambanya yang setia. Pasti saya hanya kasih waktu 5 hari. Saya bilang dalam nama Yesus, 5 hari saja kamu pasti sembuh. Puji Tuhan. Nah, oleh karena itu kita semua anak-anak Tuhan perlu diberikan kekuatan. Maka dari itu jangan malas beribadah kepada Tuhan. Jangan malas dengar firman Tuhan. Karena saya mau beritahu pada saudara, obat untuk menyembuhkan pandemi ini nggak ada, saudara. Ya, yang hanya bisa menyembuhkan kita adalah firman Tuhan. Karena hanya satu-satunya penyembuh kita yang ajaib adalah Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan malas-malesan untuk beribadah ya. Jangan bilang saya nggak bisa bangun pagi, saya mau ibadah yang siang, nanti yang siang juga nggak jadi ibadah karena repot, nanti sore aja, nanti sore juga nggak bisa ibadah karena capek. Jadi terus begitu, lama-lama Tuhan juga capek untuk tolong kita. Amin. Nah, oleh karena itu mari ya anak-anak Tuhan, firman tadi pujian katakan apa? Tuhan, saya sudah melihat kebaikan-Mu, saya sudah melihat kemurahan-Mu, saya bisa hidup sampai hari ini, saya bisa ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Oleh karena itu saya mau berjuang Tuhan, sampai pada akhirnya Tuhan panggil dan Tuhan mendapatkan kita sebagai anak-anak Tuhan yang setia. Amin. Nah, oleh karena itu mari kita dengarkan firman Tuhan. Temanya pada pagi hari ini adalah akhiri segala keraguan tentang kehendak Tuhan. Kenapa temanya akhiri segala keraguan tentang kehendak Tuhan? Karena banyak anak-anak Tuhan yang ragu-ragu terhadap kehendak, terhadap rancangan, terhadap rencana Tuhan buat hidup mereka. Oleh karena itu saya berikan tema pagi hari ini, akhiri segala keraguan tentang kehendak Tuhan. Kita buka dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai 3. Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan 3, demikian firman Tuhan.
Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Ya, saya percaya ini cukup jelas untuk dimengerti. Nah, jadi saya nggak usah ngomong panjang lebar lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman-Nya katakan, Yesus berkata kepada orang yang sakit kusta itu, "Aku mau, jadilah engkau tahir. Aku mau, jadilah engkau sembuh." Artinya apa? Artinya Tuhan katakan aku mau, berarti itu adalah kehendak Tuhan untuk menyembuhkan, untuk supaya anak-anaknya menerima kesembuhan. Jadi yang namanya kesembuhan itu adalah kehendak Tuhan. Ya, aku mau. Nah, kita harus punya keyakinan bahwa Yesus mengasihi saudara dan saya. Yesus mengasihi saudara dan saya sama seperti Dia mengasihi orang kusta itu. Itu harus yakin. Kalau saudara yakin, maka tidak akan ada keraguan-raguan di dalam keyakinan kita kepada Yesus dan firman-Nya. Yesus adalah Tuhan penyelamat, penyembuh. Dia adalah dokter di atas segala dokter, dokter yang ajaib. Dia sama pada hari ini. Pada hari Dia mentahirkan orang kusta itu, Yesus tidak berubah. Pasti mengerti. Sama. Kalau Yesus mentahirkan orang kusta itu pada saat itu, maka sekarang ini juga Yesus yang sama, yang kita puji, yang kita agungkan, yang kita muliakan, yang kita sembah adalah Yesus yang sama, yang pasti menyembuhkan, yang mau menyembuhkan mereka yang sakit. Sakit di sini banyak. Sakit rohani juga bisa. Sakit jasmani juga bisa. Sakit di dalam keluarga, dalam rumah tangga. Sakit di dalam pekerjaan, usaha, dalam keuangan, semua sakit. Hati yang penuh kusta, kekecewaan, akar bait, dendam, amarah, juga kusta, juga sakit. Tapi firman katakan bahwa Yesus katakan, "Aku mau, jadilah kamu tahir, jadilah kamu sembuh." Yesus mau mentahirkan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, usaha, keuangan, dan sebagainya. Aku mau, kata firman. Sebagian besar kita ingin menerima apa yang diterima oleh orang sakit kusta itu.
pikir saya bisa. Saya pikir saya bisa sama seperti orang yang sakit kusta itu. Hanya sebatas berpikir. Tuhan tidak menghendaki kami atau kita semua hanya berpikir. Kalau kita mau disembuhkan, dipulihkan, ditahirkan seperti orang yang sakit kusta ini, maka tidak cukup hanya dengan berpikir. Aku pikir firman itu benar. Aku pikir Tuhan itu pasti sembuhin saya. Hanya sampai pikiran. Ada pelajaran yang luar biasa yang harus kita pelajari dari orang yang sakit kusta ini. Saya percaya sebelum dia ketemu Yesus, dia sudah banyak dengar hal-hal yang aneh-aneh dari dukun, dari peramal, dari manusia duniawi, dari segala macam. Tapi nggak ada satupun yang bisa membuat dia tahir. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat dia sembuh. Mungkin juga ada yang ngomong, mana mungkin? Apa benar yang namanya Yesus bisa tahirin kamu? Yang bisa sembuhin kamu? Apa benar? Itu firmannya benar apa enggak? Atau cuma tulisan aja? Banyak yang dia dengar. Sama seperti kita ini anak-anak Tuhan. Kalau punya masalah, banyak hal-hal yang dia dengar dari luar. Sehingga banyak anak-anak Tuhan yang meragukan firman Tuhan, meragukan kedahsyatan Tuhan, meragukan kehebatannya Tuhan, meragukan bahwa Tuhan Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Saudaraku, tapi orang kusta ini mengakhiri keraguannya tentang kehendak Tuhan. Dia letakkan semua yang dia dengar. Dia buka semua ruangan di dalam hatinya yang tertutup itu. Dia buka lebar-lebar. Dia datang kepada Yesus. Berarti satu keputusan yang dia ambil. Orang kusta. Kalau sekarang kita bilang penyakit-penyakit yang mengerikan yang tidak bisa disembuhkan. Kalau sekarang kita lihat banyak, bukan saja penyakit jasmani, rohani pun banyak. Tadi saya sudah sebutkan satu persatu. Tetapi kita harus ambil keputusan. Saya mau datang sama Yesus. Saya mau buka hati saya lebar-lebar buat Yesus. Di dalam hati kita ada beberapa ruangan. Ruangan-ruangan itu banyak yang tertutup dengan keraguan-raguan, dengan kekecewaan, dengan patah hati, dengan apa lagi? Dengan frustasi, dengan ketakutan, ketegangan, apalagi ruangan yang tertutup semuanya. Dengan kepahitan. Itu harus dibuka lebar-lebar supaya Yesus bisa masuk dan tidak membatasi kuasanya untuk menyembuhkan kita. Orang kusta datang pada Yesus. Yang kedua, pelajaran yang luar biasa yang harus kita pelajari dari orang yang sakit kusta ini, bahwa dia langsung dia mengenali bahwa Yesus adalah penyembuh yang ajaib. Nah, ini harus ada di dalam hati kita, bahwa kita harus kenal bahwa
penyembuh yang ajaib. Orang yang sakit kusta ini segera ditahirkan. Karena Yesus tahu apa yang ada di dalam hati orang tersebut. Dia mengenali, dia kenal bahwa Yesus adalah penyembuh. Apakah saudara kenal dengan sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah penyembuh? Atau saudara masih meragukan bahwa Yesus dapat menyembuhkan? Apakah kau masih meragukan bahwa Yesus membawa berkat buat kita semua? Bahwa dia sanggup melakukan segala perkara? Bahwa tidak ada yang susah buat Tuhan? Apakah saudara seperti orang kusta ini mengenal Yesus sungguh-sungguh dalam hidupmu dan untuk hidupmu? Ini penting, saudara. Jadi kalau mau kenal Tuhan Yesus jangan setengah-setengah, full. Saya nggak bilang orang sakit nggak boleh ke dokter, tapi Tuhan Yesus dulu di atas semua. Nanti Tuhan tunjukin kepada kita apa yang harus kita buat. Amin. Dia yang akan tunjukin kepada kita apa yang harus kita buat. Itu maksudnya. Nanti kita lanjut. Yang ketiga, jadi saudaraku, kalau kita tidak mengenali Yesus sebagai penyembuh, kita pasti nggak bisa sembuh. Nggak bisa, saudara. Saudara harus kenal bahwa Yesus adalah penyembuh. Hanya dia yang bisa menyembuhkan. Hanya dia yang dapat memulihkan. Rumah tangga yang terpecah belah, hanya Yesus yang dapat menyembuhkan. Segala sesuatu yang sudah hancur-hancuran, yang sudah rusak-rusakan, hanya Yesus yang dapat menyembuhkan. Hanya Yesus yang dapat memulihkan. Amin. Nah, itu harus kita kenal. Kenal dulu. Nggak boleh setengah-setengah. Harus percaya dan yakin. Ya. Kita tidak bisa menerima manfaat tanpa adanya pemberi manfaat. Nggak bisa sembuh tanpa Yesus sebagai penyembuh. Ya. Saudara tidak akan bisa menerima berkat-berkat Tuhan yang kelimpahan tanpa saudara datang pada pemberi berkat. Saudara mau berhasil, saudara mau beruntung, saudara mau diberkati dengan kelimpahan, saudara harus datang kepada si pemberi berkat. Amin. Saudara harus kenal bahwa Yesus adalah sumber segala berkat. Kepada dia kita harus kenal, harus datang, saudara. Baru saudara bisa diberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, kita tidak dapat memisahkan hadiah dari pemberinya. Itu bersatu. Hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan segala kesakitan. Dan rahasianya adalah datang kepada Yesus. Yesus adalah Allah yang penuh dengan belas kasihan dan rahmat. Dan firman-Nya katakan di dalam Matius 8 ayat 17 bahwa dialah Tuhan yang memikul semua penyakit kita dan segala kelemahan-kelemahan kita dan kekurangan kita semua di atas kayu salib. Itu yang harus kita pegang sungguh-sungguh. Apalagi di zaman ini nih, dalam keadaan yang menakutkan sekarang. Ya saudara yang dikasih Tuhan. Saudaraku, kita butuh mengenal Tuhan Yesus. Kita butuh datang sama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita butuh belas kasihannya Tuhan. Kalau perlu, saudara sujud menyembah kepada Dia dan berkata, I beg you my Lord, tolong saya Tuhan, please. Karena saya tahu bahwa hanya Engkau penyelamat saya. Engkau penyelamat rumah tangga saya, keluarga saya. Engkau penyelamat usaha saya. Hanya Engkau Tuhan yang dapat melakukan. Benar-benar berharap dan bersandar kepada Tuhan. Jangan cuek-cuek sama Tuhan Yesus, saudara. Nggak ada hasilnya. Kita benar-benar butuh. Waktu saya sakit, nomor 1 saya sujud sama Tuhan dulu. Saya nggak mikirin yang lain. No.
Saya sujud sama Tuhan. Saya hanya katakan, Tuhan tolong saya. Saya mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Karena saya tahu hanya Engkau yang dapat menyembuhkan saya. Dan setelah itu baru Tuhan kirim semuanya datang sama saya. 5 hari saja sudah saya sembuh total. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dan sekarang saya bisa tolong orang lain. Saya tolong bukan dengan uang, tolong bukan dengan obat-obatan, tolong bukan hanya dengan doa saja, tapi saya bisa tolong merasakan empati apa yang dia rasakan sekarang dalam ketakutan dari keluarganya yang sekarang sedang mengalami gembala sidang juga. Saudaraku, saya bisa ngerasain apa yang sekarang dia rasakan. Dan langsung saya angkat telepon dan saya kasih tahu sama dia apa yang harus dia buat. Saudara yang dikasih Tuhan, ini penting. Kita harus ngerti dan mengenal siapa Yesus buat hidup kita. Saya bilang gak ada jalan lain kecuali datang sama Yesus dan mengenal dia sebagai penyembuh yang ajaib. Dunia membutuhkan dia saat ini. Jangan diam saja anak-anak Tuhan. Walaupun mereka bukan anak Tuhan, kalau mereka mengalami kesakitan, langsung beritahu kepada mereka, langsung doakan mereka, supaya mereka bisa kenal siapa Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, hanya Yesus, karena Dia adalah Tuhan penyelamat dan penuh belas kasihan dan rahmat. Karena Dia memikul semua dosa-dosa kita dan memikul semua kelemahan dan kesakitan kita di atas kayu salib. Jangan memalangi pintu hati kita. Tadi saya udah bilang, plong, buka. Jangan kasih batas buat Tuhan. Jangan ada keraguan-raguan di dalam ruang hati kita. Buka lebar-lebar buat Tuhan seperti orang yang kusta ini. Saudara, jangan ada kepahitan di dalam hati kita atau kekecewaan. Buka lebar-lebar, plong hati kita buat Tuhan saja. Hanya Tuhan yang boleh duduk dalam hati saya. Saya nggak mau tahu dengan yang lain, karena saya tahu hanya Dia, supaya pada hari Tuhan datang, Tuhan melihat kita adalah orang-orang yang setia dan taat sama Tuhan. Amin. Saudara mau taat, saudara mau setia sampai Tuhan datang. Selama hidupmu, saudara hanya boleh melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Setiap hari saya hanya melihat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya akan terus berjuang sampai Tuhan datang angkat kita. Amin. Itu yang harus kita buat sekarang. Sudah nggak ada jalan, saudara. Nggak ada jalan sekarang. Mau jalan apa sekarang? Mau jalan apa, saya tanya. Mau kemana sekarang? Nggak ada. Kalau saya bilang maju mentok, belakang mentok, kiri mentok, kanan mentok. Kita hanya perlu datang sama Yesus. Yakin sungguh dalam hati kita. Ingat, Yesus tetap sama. Sekarang, hari ini, kemarin, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Saudara yang dikasih Tuhan, Dia tidak dapat menolong kita sampai kita membiarkan Yesus masuk kemana masalah itu berada. Saya tidak tahu masalah apa yang saudara miliki saat ini. Bukan hanya anak-anak Tuhan di sini, mereka semua yang mendengarkan saat ini. Saya tidak tahu apa masalah-masalah. Kemarin saya dapat telepon juga. Saya mau sharing sama Mama Lenda, sama Ibu Lenda. Saya punya banyak kesedihan saat ini, punya masalah. Ada waktu nggak untuk saya telepon? Saya jawab, tunggu saja waktunya.
Saya belum telepon dia. Seorang ibu rumah tangga, tinggalnya di Kemang, tapi sekarang dia ada di Jerman. Dan sekarang dia telepon saya. Tapi kemarin saya katakan tunggu aja waktunya Tuhan, baru saya telepon. Banyak orang sekarang, orangnya kaya banget, saudara, rumahnya gede banget di Kemang. Lebarnya setengah mati rumahnya, saya udah tahu karena saya udah pernah pelayanan sana. Apa gunanya itu coba? Sekarang dia dalam kesedihan, kesusahan, dan kesukaran. Hai kamu yang dengar saat ini, karena dia selalu rindu dengar live streaming. Tuhan pasti buka jalan. Kau harus datang sama Tuhan. Kau harus yakin. Kau harus lepaskan keraguan-raguan terhadap Tuhan Yesus dan firman-Nya. Hanya Dia penolong satu-satunya dalam keadaan sekarang ini. Ya, hanya Dia satu-satunya penolong. Enggak ada jalan lain. Saudara harus membiarkan Yesus masuk di dalam masalahmu. Saya nggak tahu masalah apa saat ini, tapi biar Tuhan yang kerja di dalamnya. Biar Tuhan masuk dan kita akan tetap tenang. Jangan khawatir, tidak usah cemas, tidak usah panik, nggak usah tegang. Ya, biarkan Tuhan Yesus yang bekerja. Amin. Berharap, berserah sepenuhnya. Ya, ada lagunya kan. Sekalipun aku tidak mengerti jalanmu Tuhan, sekalipun aku tidak mengerti rencanamu Tuhan, namun aku tetap pegang teguh janjimu Tuhan. Hanya kepadamu aku berharap. Amin. Hanya kepadamu aku berharap. Yes, saudara. Nah, mereka anak-anak Tuhan banyak saat ini yang tidak bisa melihat kesembuhan atau mengalami kesembuhan dari Tuhan. Mereka nggak bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Kenapa? Karena mereka datang sama Yesus, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka datang melayani Tuhan, mereka datang melayani, memberitakan Injil. Tetapi banyak ruangan yang tertutup. Artinya apa? Ya betul, mereka datang sama Tuhan. Mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka melayani, mereka memberitakan Injil. Tetapi masih ada ruang-ruang di dalam hati mereka yang tertutup, saudara, yang terkunci, yang terpalang. Belum seluruhnya dibuka lebar-lebar buat Tuhan. Masih ada kepahitan, masih ada keraguan-raguan, masih kurang yakin sama Tuhan, sama firman-Nya. Oh ya, kalau lagi banyak berkat, lagi sehat, oh Yesus number one. Ya kan? Tapi begitu ada masalah dia lupa bahwa penolongnya satu-satunya itu hanya Tuhan saja. Nah, inilah yang sering terjadi di antara umat Tuhan. Oleh karena itu siang hari ini akhiri keraguan-raguanmu terhadap Tuhan seperti orang kusta ini. Ya, saudaraku, saudara harus membuka lebar-lebar buat Sang Penyembuh ini. Ya, hanya Yesus satu-satunya yang dapat menyembuhkan dan memulihkan. Orang yang sakit kusta ini yang tadi kita baca tidak sekedar datang begitu saja kepada Yesus. Tadi saya sudah katakan, dia datang dengan kerendahan hati. Tadi saya sudah katakan, begitu kita punya pengalaman yang menyedihkan atau apa, jangan cari siapa-siapa dulu. Nih, sujud dulu sama Tuhan. Datang sama dia dulu di bawah kaki dia. Taruh kepalamu di bawah kaki Tuhan. Jesus, please, I beg you help me. Dia dulu. Si orang kusta ini datang sama Tuhan dulu nomor satu. Merendahkan diri. Tahu merendahkan diri. Jangan Tuhan dibuat nomor dua. Jangan Tuhan dibuat nomor tiga apalagi. Dia dulu nomor satu. Nanti dia tunjukin sama kita apa yang harus kita buat. Kalau sakit dia tunjukin kita dokter. Kalau kita sakit dia tunjukin kita obat-obatannya. Kalau kita butuh pertolongan buat rumah tangga kita, keluarga, pekerjaan, usaha, dia tunjukin nanti jalan yang benar. Amin. Amin. Datang sama Tuhan. Ya, harus datang sama Dia. Jadi firman katakan bahwa dia datang merendahkan diri dan dia menyembah Yesus.
Orang kusta ini datang sama Tuhan Yesus. Dia mengakhiri keraguan-raguannya kepada Yesus. Dia memuji Tuhan dengan seluruh jiwanya. Dan dia menyembah kepada Tuhan Yesus. Kita nggak baca di sini bahwa dia ke dokter dan obat-obatan. Itu nomor 2. Nomor 1 datang dulu sama ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Firman dalam Mazmur 150 ayat 6. Ada tertulis, aku merendahkan diri dan menyembah Tuhan. Aku mengangkat hati dan tanganku dalam kekaguman dan pujian bagi namanya yang kudus. Maka datanglah kesembuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Ya. Ketika kita memuji Tuhan, mengagungkan nama. Kalau saya, prinsip saya adalah waktu kita lagi sujud sama Tuhan dan memohon kepada Dia, itu adalah satu pujian pengagungan sama Tuhan. Tuhan lihat hati kita bahwa kita butuh Dia, amin. Dan Tuhan paling senang kalau anak-anaknya butuh Dia dan cari Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, yang menyembuhkan segala penyakit adalah Allah sendiri. Dia adalah Tritunggal, sebuah trinitas penyembuhan. Yang pertama, Keluaran 15 ayat 26. Aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Ya, jadi kehendak Tuhan. Kalau Maliaki 3 ayat 6, Dia tidak berubah. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Kalau dulu Tuhan berkeliling menyembuhkan orang-orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, membuat orang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang buta melihat, orang-orang sakit disembuhkan, maka sekarang Tuhan melakukan juga. Karena Dia tidak berubah. Dia tetap sama, saudara. Yesus yang kita kenal adalah Allah sendiri yang luar biasa, yang menyembuhkan. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah penyembuh. Tadi saya sudah bilang Tritunggal, Trinitas ini. Allah penyembuh. Yang kedua, Tuhan Yesus penyembuh. 4 kitab mencatat perbuatan Tuhan Yesus yang besar. Oleh karena itu saya katakan di Ibrani 13 ayat 8 katakan, Dia tetap sama baik kemarin hari ini sampai selama-lamanya. Karena Dia adalah Allah sendiri. Yang ketiga, Roh Kudus juga penyembuh. Roh Kudus adalah penyembuh. Firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia, yaitu roh Allah, roh Tuhan Yesus, yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang panah itu oleh rohnya yang ada di dalam kamu. Betul? Roh Kudus penyembuh. Mau lari kemana? Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus di dalam kita, Dialah yang menyembuhkan kita. Nggak usah lari jauh-jauh, sudah. Dia ada di dalam kita. Jelas ini firman. Allah, Tuhan Yesus, Roh Kudus adalah 3 di dalam 1. Merekalah yang menyembuhkan kita. Amin. Mentahirkan dan memulihkan keadaan kita. Jadi saya katakan yes, kehendak Tuhanlah untuk menyembuhkan saudara dan saya. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 38, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti penyembuhan adalah kehendak Tuhan. Jangan pernah dengar kata orang bahwa penyakit itu datang dari Tuhan. Penyakit bukan datang dari Tuhan. Tuhan adalah penyembuh yang ajaib. Amin. Dia adalah penyembuh.
Ya. Jika penyakit adalah dari Allah, maka kalau Yesus menyembuhkan, artinya dia melawan Allah. Betul nggak? Iya dong. Karena Yesus adalah penyembuh. Jadi kalau orang bilang bahwa penyakit itu datangnya dari Allah, oh Allah yang kasih penyakit karena lu orang berdosa. Jadi Allah kasih kamu penyakit, Tuhan kasih kamu penyakit, rasain lu dikutuk. Wow, no. Jangan punya pikiran seperti itu. Jangan pernah dengar perkataan seperti itu. Kalau sampai memang itu datangnya dari Allah, berarti Yesus melanggar peraturan Allah. Betul nggak? Karena dia menyembuhkan. Karena dia menyembuhkan yang sakit. Mengerti nggak maksud saya? Jadi penyakit bukan datang dari Allah, bukan datang dari Tuhan. Bilang penyakit bukan datang dari Allah. Sebab Allah adalah penyembuh saya. Ya. Jadi ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, berarti dia sedang melakukan kehendak Bapa di surga. Ketika Yesus memulihkan rumah tangga anak-anaknya, memulihkan pekerjaan usaha keuangan yang sedang dihadapi anak-anaknya saat ini, itu adalah kehendak Bapa. Tadi lagunya apa? Aku diberkati, kamu diberkati, aku dilimpahi, kamu juga dilimpahi. Amin. Nah, jadi ini kita tahu, ya. Jadi ini kita harus benar-benar yakin bahwa Tuhan menghendaki anak-anaknya diberkati dan dilimpahi. Tuhan mau anak-anaknya sehat, Tuhan mau anak-anak kuat, Tuhan mau anak-anaknya selamat, saudara. Jadi saudaraku, di dalam Mazmur 103 ayat 2-3, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Penyembuhan adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang yang sakit, mau sakit apapun itu tadi saya sudah sebutin, ingat, kita masih punya pengharapan. Kalau dokter bilang gak ada obatnya, pengharapan kita adalah Yesus. Amin. Kalau dokter bilang kamu gak bisa disembuhin, pengharapan kita hanya pada Yesus. Amin. Buka hatimu, modis, gampang sekali. Yesus gak minta macam-macam. Bayar dokter mahal lu. Dokter internet, dokter spesialis ya, sekali periksa 600.000. Belum obat-obatan bisa 1 juta lebih. Yesus gak minta duit. Amin. Dia hanya mau kita buka hati lebar-lebar buat dia. Biarkan dia masuk seutuhnya di dalam masalah yang kita hadapi. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi kita boleh terus berkata, hai jiwaku pujilah Tuhan, ingat akan kebaikan Tuhan di dalam hidup. Saudaraku, kita harus percaya sungguh-sungguh bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa. Bahwa dia yang memikul segala kesakitan dan masalah dan persoalan. Dia juga mati untuk penyakit kita, untuk semua masalah kita. Dia yang memikul semua kelemahan dan kekurangan. Saya bilang semuanya hanya ada sama dia. Semua hanya ada sama dia. Jadi terpujilah Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengetahui dengan pasti bahwa kehendak Tuhanlah untuk menyembuhkan semua orang sakit. Sakit apapun itu. Saudara yakin? Nggak yakin? Amin. Saudara yakin? Amin. Bahwa hanya Yesus penyembuh? Amin. Oke, kita lanjut sedikit. Saudara yakin bahwa itu adalah kehendak Tuhan untuk penyembuhan? Amin. Amin. Kita tahu bahwa kita harus melakukan semua karena kita tahu Yesus adalah penyembuh dengan baik-baik. Maka kita harus melakukan semua
untuk meraih kesembuhan. Apa sih artinya? Kita udah tahu Yesus penyembuh, amin. Kita boleh ke dokter? Boleh. Yang bilang boleh angkat tangan. Saya nomor 1. Boleh. Boleh minta obat sama dokter? Boleh. Kalau satu dokter nggak cocok, kita ke dokter lain boleh? Boleh. Bilang yang boleh angkat tangan. Saya angkat tangan. Kalau obat yang ini nggak cocok, beli obat yang lain menurut resep dokter boleh? Boleh. Saya bilang boleh. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Kenapa boleh? Karena saya yakin bahwa penyembuh saya bukan dokter, bukan obat, tapi Tuhan sendiri. Amin. Tadi saya udah bilang, pertama kali datang sama Tuhan, nanti Dia tunjukin dan kita akan berjuang melakukan segala sesuatu untuk penyembuhan tubuh kita. Amin. Untuk penyembuhan keluarga kita, penyembuhan rumah tangga kita, penyembuhan semua pemulihan pekerjaan usaha keuangan. Tuhan akan tunjukin jalan keluar. Amin. Tapi Tuhan nomor 1 penyembuh. Boleh ke peramal? Nggak boleh. Boleh ke dukun? Nggak boleh. Boleh ke kelenteng? Nggak boleh. Boleh nyembah benda-benda yang mati? Nggak boleh. Tolong dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus saja. Amin. Bilang hanya Yesus yang boleh masuk dalam hati saya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kita harus merawat tubuh kita dan kita harus mencari pertolongan medis sampai cocok buat kita. Dokter A nggak bisa, dokter B nggak bisa, pasti dokter C bisa. Karena itu datang semua dari Tuhan. Tuhan mau lihat kita berjuang sampai pada akhir. Sampai kesembuhan itu total menjadi milik kita. Amin. 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 Apapun janji dari firman Tuhan yang saudara yakin, saudara tidak akan memperoleh seperti orang sakit kusta itu sampai saudara melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang sakit kusta. Jadi apa sih yang harus kita lakukan terakhir supaya kita bisa ditahirkan, dipulihkan dan sebagainya? Yang pertama, orang kusta mengakhiri keraguan tentang kehendak Tuhan. Berarti saudara harus mengakhiri keraguan terhadap Tuhan dan firman-Nya. Mengakhiri keraguan terhadap kehendak Tuhan. Pasti saudara sudah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan gak mau saudara sakit. Tuhan gak mau saudara melarat. Tuhan gak mau saudara sedih. Tuhan gak mau saudara susah. Oleh karena itu saudara tahu bahwa semua yang baik itu adalah kehendak Tuhan. Amin. Yang kedua, orang kusta membuka hati lebar-lebar bagi Tuhan Yesus dan firman-Nya. Yang kedua, saudara harus membuka hatimu lebar-lebar. Kalau sekarang masih ada ruangan di hatimu yang terkunci, sekarang ini juga minta dibukakan dalam nama Yesus. Buang semuanya itu, buka lebar-lebar hatimu, dan biarlah hanya Yesus yang masuk di dalamnya. Jangan ada pikiran-pikiran yang lain. Yang ketiga, kalau saudara mau menerima kesembuhan, pemulihan, dan berkat-berkat Tuhan yang istimewa, saudara harus merendahkan diri seperti orang kusta itu, saudara. Orang kusta susah sembuhnya, nggak ada obatnya. Itu kan kalau kusta kan makanin semua tubuh kita.
sampai habis. Hah? Tapi lihat, dia merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Benar-benar merendahkan diri. Dengan kata lain, saya butuh Yesus sepenuh-penuhnya dalam hidup saya. Saya udah gak mau tahu lagi yang lain. Orang kusta itu ditahirkan, bersih sama sekali tubuh, sembuh sama sekali. Saudara, saya udah bilang, Tuhan kalau tolong orang enggak setengah-setengah. Dia kalau tolong orang itu sempurna total. Yang keempat, orang kusta ini datang menyembah Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan. Jangan menyembah yang lain. Menyembah Tuhan saja. Dan yang terakhir, imannya berkata. Imannya si kusta itu. Dia berkata tentang firman Tuhan. Speak the word of God. Dia bicara perkataan Tuhan. Dia bicara rancangan Tuhan buat dia. Apakah saudara dalam keadaan sesulit apapun, saudara mau memperkatakan firman Tuhan, saudara mau memperkatakan janji-janji Tuhan, saudara mau memperkatakan rencana Tuhan buat hidupmu, keluargamu, rumah tanggamu, buat pekerjaan usahamu, buat kesehatanmu, buat keuanganmu, Tuhan sekarang kata, kamu harus memperkatakan firman, harus memperkatakan rancangan buat hidupmu. Jadi sekali lagi saya ulang, supaya saudara bisa ditahirkan seperti orang kusta ini. Yang pertama, saudara harus mengakhiri keraguan tentang kehendak Tuhan, mengakhiri keraguan tentang firman Tuhan, janji-janji Tuhan. Jangan ragu-ragu, saudara. Yang kedua, buka hati lebar-lebar buat Tuhan, buat Yesus, buat firman-Nya. Jangan dengerin kata orang, dengerin apa kata Tuhan. Yang ketiga, merendahkan diri. Artinya full berharap sama Tuhan. Benar-benar full mengharap kepada Tuhan. Tahu bahwa hanya Tuhan saja yang bisa tolong kita. Yang keempat, menyembah kepada Tuhan. Bukan menyembah hanya dengan jidatmu di bawah, tapi artinya menyembah juga full. Roh, jiwa, dan tubuhmu semua menyembah Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Seluruh hidup menyembah kepada Tuhan. Yang kelima, perkatakan firman Tuhan. Perkatakan rencana Tuhan buat hidup, buat pekerjaan, usaha, rumah tanggamu, keluargamu, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri. Saat ku tak melihat jalan dan melihat jalan Tuhan, saat ku tak saat mengerti tidak mengerti rencana, namun aku akan tetap memperkatakan firman. Aku akan tetap merendahkan diri. Aku akan tetap menyembah kepada Tuhan. Aku akan tetap berkata-kata tentang kehendak dan rencana Tuhan. Karena aku
Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di kemuliaan Amin. Haleluya. Sambil nyapu pagi-pagi saudara, ya. Sambil cuci piring mungkin saudara. Dalam hidupku ada Tuhan. Amin. Jangan takut. Jemaatku di sini tidak bertakut. Kiri kananku ada Tuhan. Sekeliling ada Tuhan. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi katakan. Yesus selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang kudus. Pada siang hari ini semua anak-anakmu sudah diberkati. Dan saya percaya mereka akan terus diberkati. Karena firman Tuhan berjanji, kamu akan tetap menjadi orang-orang yang diberkati. Itu adalah firman Tuhan. Tetap berarti tetap. Dan itu kamu harus percaya. Oleh karena itu, terus lihat kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidupmu. Dan berjuang sampai Tuhan datang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami, tapi kami akan tetap terus mencari Tuhan dan tetap berada dalam hadirat Tuhan dimanapun kami berada. Turunlah atas kita sekalian segala berkat, anugerah, rahmat dan kasih yang sempurna dari Bapa kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, kekuatan, penghiburan, penyertaan Roh